Shalom saudara, jumpa kembali dalam Fokus pada Keluarga. Fokus pada keluarga. Mengapa kita perlu berfokus pada keluarga? Karena keluarga sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, dan kita pun memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan iman keluarga kita. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan mengenai pengharapan di dalam keluarga. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mazmur pasal 42 ayat yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekali lagi saudara, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Nah, seringkali kita kehilangan pengharapan dalam keluarga kita, saudara. Entah karena kondisi keluarga yang terlalu parah, entah karena kesalahan dari anggota keluarga, mungkin istri kita, mungkin suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, yang berkali-kali dikerjakan sehingga kita mulai patah harapan, kita mulai putus asa dan kehilangan pengharapan. Atau misalnya karena situasi keluarga yang terlalu kompleks, persoalan yang terlalu kompleks atau terlalu mendalam, luka yang begitu dalam sehingga melumpuhkan pengharapan di dalam diri kita. Ketika pengharapan kita telah lumpuh, ketika pengharapan kita telah hilang, sesungguhnya kita sedang menuju kepada kekalahan. Kita sedang menuju kepada kehancuran yang lebih serius. Mengapa? Karena ibarat orang yang kehilangan pengharapan adalah kita kalah sebelum selesai berperang. Kita menyerah sebelum selesai berperang. Nah, untuk itu pada saat ini saya mau mengingatkan kepada saudara, mari jangan putus asa, mari jangan menyerah, mari jangan membiarkan keluarga kita semakin terpuruk, tetapi berpengharapanlah, milikilah pengharapan. Sebagaimana pemazmur di tengah keterpurukan yang dialami, di tengah tekanan yang dialami, dia berkata bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengalami keterpurukan yang sama, saudara. Pemazmur mengalami tekanan yang sama. Mungkin tidak seperti kasus yang kita alami, tapi dia mengalami sebuah tekanan. Dia mengalami keterpurukan. Dan di tengah situasi itu, jiwanya nyaris tidak bisa berharap lagi. Jiwanya gelisah dan tidak mampu berpengharapan pada dirinya. Nah, pemazmur menghadapi jiwa yang seperti itu, yaitu jiwanya sendiri. Dia berkata kepada jiwanya, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau hilang harapan? Lihatlah kepada Allahmu, lihatlah kepada penolongmu, sebab aku mau berharap lagi kepadanya. Maka saudara, kalau saat ini engkau kehilangan pengharapan untuk keluargamu, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah menguatkan diri kita sendiri. Kita perlu memperkatakan pengharapan kepada jiwa kita. Kita perlu memperkatakan pengharapan kepada pikiran kita. Kita perlu memperkatakan pengharapan di dalam diri kita, hati kita, seperti pemazmur yang menyuruh jiwanya untuk kembali berharap. Nah, ketika kita memperkatakan pengharapan, maka pengharapan itu akan kembali bangkit. Tapi seringkali ada banyak orang yang bukannya pengharapan yang diperkatakan dalam pikirannya, bukannya pengharapan yang diperkatakan dalam hatinya, tapi justru kehancuran. Berapa banyak orang yang berkata, waduh udah mati aku, udah gak ada harapan.
dalam pikirannya terus ditulis di sana, wah sudah hancur keluargaku, udah gak ada harapan suamiku, udah gak ada harapan istriku, udah gak ada harapan orang tuaku. Kalimat-kalimat itu yang seringkali kita tanamkan dalam pikiran kita, saudara, sehingga makin terpuruklah jiwa dan hati kita, iman kita, dan kita tidak punya pengharapan. Tapi saat ini perkatakan pengharapan di dalam hati dan pikiranmu. Perkatakan pengharapan dalam jiwamu bahwa masih ada penolong yang sanggup memulihkan keluargaku. Masih ada penolong yang sanggup memperbaharui keluargaku. Siapa penolong itu? Allah, saudara. Pemazmur berkata, aku mau bersyukur, berharap kepada Allah penolongku. Maka saudara sekalian, ketika kita hilang harapan, ketika dalam diri kita sendiri sudah putus asa, ingat masih ada satu penolong yang dapat kita andalkan, yaitu Allah. Yaitu Allah yang sanggup menguatkan engkau kembali, yaitu Allah yang sanggup mengubah pribadi seseorang, yaitu Allah yang sanggup memperbaharui keluargamu menjadi lebih indah lagi. Maka selain pertama kita memperkatakan pengharapan, yang kedua pegang dan berpeganglah kepada penolongmu yang sejati, yaitu Allah. Tuhan sanggup mengubahkan keluarga saudara. Tanamkan dalam hatimu, Tuhan sanggup mengubahkan suamimu, Tuhan sanggup mengubahkan istrimu, Tuhan sanggup mengubahkan anggota keluargamu, Tuhan sanggup. Maka berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Perkatakan kalimat pengharapan dan berharaplah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, mari kita terus melakukan firman kepada keluarga kita, menabur benih firman kepada keluarga kita. Perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita sampaikan kepada keluarga kita, perilaku-perilaku yang sesuai dengan firman yang kita perlakukan kepada keluarga kita, sikap-sikap yang sesuai dengan firman yang kita tampilkan dalam keluarga kita. Dengan menabur benih firman kepada keluarga kita, satu waktu engkau akan menuai, saudara. Satu waktu engkau akan menikmati bagaimana firman itu akan mengubahkan orang-orang di dalam rumahmu. Bagaimana firman itu akan mengubahkan orang-orang dalam anggota keluargamu. Dan engkau akan melihat bagaimana benih firman yang engkau taburkan dengan hidupmu itu akan menghasilkan buah, yaitu perubahan di dalam keluargamu. Mari saudara tetap percaya bahwa masih ada pengharapan. Perkatakan pengharapan, berpegang kepada Allah penolong kita, dan tabur firman dalam keluargamu dengan hidupmu, saudara, dengan hidupmu. Dan percayalah, di situ Tuhan akan terus bekerja, menolong saudara, dan perubahan akan terjadi dalam keluarga saudara. Tentu semua butuh waktu, semua butuh proses. Maka bertekunlah, seperti juga firman Tuhan berkata, menabur dengan mencucurkan air mata. Proses air mata mungkin akan engkau alami, tapi teruslah tabur firman dalam keluargamu. Proses berpeluh, berkeringat, kecapean, kelelahan mungkin akan terjadi, tapi pandanglah kepada penolongmu yang tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin pikiranmu akan mengalami kebuntuan, harus bagaimana lagi bersikap dalam keluargamu. Perkatakanlah pengharapan dalam pikiranmu. Dan saya percaya sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarga saudara. Mari pandang Tuhan, jangan putus asa, berpengharapanlah terhadap keluargamu, karena Allah mau menolongmu. Puji Tuhan, mari bersama kita akan berdoa dan kita akan memuji Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita pandang Tuhan. Memang dengan kekuatan kita tidak mampu, tetapi penolong kita, yaitu Tuhan, akan memampukan kita untuk memberkati keluarga kita, untuk berpengharapan di dalam keluarga kita. Mari kita pujikan
pujian, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku. Amin, saudara. Yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Masih ada pengharapan untuk keluarga saudara, karena Tuhan bersama dengan saudara, penolongmu bersama dengan engkau. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Mari pandang Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, amin, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Amin. Pegangkan wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang, amin, darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh Tuhan, Engkau pengharapan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersama-sama saudara, engkau yang saat ini mungkin kehilangan pengharapan, engkau yang saat ini kehilangan hari esok dan kau merasa bahwa tidak ada lagi hari esok untuk keluargaku,
Engkau yang merasa kehilangan hari depan untuk keluargamu terlalu parah, terlalu rumit, terlalu hancur. Ketahuilah pada saat ini bahwa Tuhan sanggup menolongmu. Tuhan sanggup memperbaharui keluargamu. Maka berhentilah untuk menyerah, berhentilah untuk putus asa, dan berpengharapanlah di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita membangun pengharapan dalam diri kita. Kita perkatakan pengharapan, kita pandang penolong kita, dan kita tabur perbuatan firman di dalam keluarga kita. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan hidup saudara. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami bersama-sama bersatu hati membawa keluarga kami kepada Engkau, membawa suami kami kepada Tuhan, membawa istri kami kepada Tuhan, membawa anak-anak kami kepada Tuhan, membawa orang tua kami kepada Tuhan. Tuhan, Kau mengenal keluarga kami. Tuhan, Kau tahu karakter keluarga kami yang saat ini begitu rumit, begitu sulit untuk diubahkan. Tetapi Tuhan, sesuai firman-Mu bahwa kami mau berharap, kami mau memandang kepada penolong kami, dan kami mau menabur benih firman kepada keluarga kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar memandang kepada Tuhan, memandang kepada Allah, memandang kepada Engkau penolong kami. Sehingga bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi Engkau yang memampukan kami terus berpengharapan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mungkin jiwanya mulai tertekan, yang mungkin jiwanya dicekam oleh kegelisahan, yang jiwanya dicekam oleh berbagai persoalan dalam keluarga mereka sehingga membuat mereka putus asa, menyerah. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah pengharapan yang dari Allah boleh melawat setiap mereka. Di dalam nama Yesus, pengharapan yang baru, kacamata iman dalam pengharapan boleh mereka miliki. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk tetap berpengharapan bagi keluarga kami. Kami melihat ke depan, kami melihat keluarga kami dipulihkan, kami melihat suami kami dipulihkan, kami melihat istri kami dipulihkan, kami melihat anak-anak kami dipulihkan, kami melihat orang tua kami dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berpengharapan kembali. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami berkata kepada jiwa kami, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Ayo bangun berpengharapan, sebab aku mau berharap kepada Allahku. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya kepada Engkau kami berharap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan kuasa kemenangan dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, dan hikmat dari Allah Roh Kudus menolong engkau, menyertai engkau dan keluargamu mengalami kemenangan, pembaharuan di dalam anugerahnya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita telah bersama-sama berdoa untuk keluarga kita, dan jangan lupa terus berpengharapan karena penolongmu akan menolong engkau mengalami kemenangan dalam keluargamu. Sampai jumpa dalam Fokus pada Keluarga minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.